Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada siang kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Rista Noviana Putri dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya mendampingi teman-teman semua untuk belajar mengenai kepemimpinan. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak materi berikut ini. Pokok pembahasan yang pertama yaitu konsep kepemimpinan. Nah, di dalam buku Kepemimpinan oleh Dr. Wirawan terdapat 4 konsep. Yang pertama, profesi kepemimpinan. Kepemimpinan dalam setiap sistem sosial atau organisasi berbeda antara satu dengan lainnya. Biasanya dalam sistem kepemimpinan dipimpin oleh seorang atau beberapa pemimpin yang membentuk suatu tim pemimpin. Pemimpin merupakan profesi yang memimpin organisasi dalam melaksanakan aktivitas organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, kepemimpinan langsung dan tidak langsung. Kepemimpinan langsung merupakan kepemimpinan yang memimpinnya secara langsung mempengaruhi anggotanya tanpa ada perantara. Nah, sedangkan kepemimpinan tidak langsung itu pemimpin yang mempengaruhi anggotanya melalui perantara. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal merupakan kepemimpinan yang organisasi dan lembaganya dibentuk berdasarkan undang-undang peraturan pemerintah guna mencapai tujuan negara. Contohnya seperti perusahaan, lembaga pemerintah legislatif, eksekutif, yudikatif, atau organisasi polisi, organisasi militer, dan lembaga pendidikan. Sedangkan kepemimpinan informal merupakan kepemimpinan yang tidak dipilih dan diangkat secara formal. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan internasional. Organisasi berkembang pesat dari organisasi lokal ke organisasi nasional, regional, kemudian internasional. Selanjutnya, etika kepemimpinan. Etika adalah sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika dalam kepemimpinan dikaitkan dengan bagaimana cara pemimpin dapat memimpin pengikutnya dengan tetap mengindahkan kaidah, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Van Jan Akker sendiri, pemimpin yang bermoral dibangun atas dasar 3 konsep panutan. Yang pertama, panutan etis. Pemimpin yang memiliki moral akan menunjukkan perilaku yang etis dan mampu memberi contoh yang baik pada karyawannya. Pemimpin dalam organisasi merupakan panutan bagi karyawannya, sehingga wajib mempunyai sikap bermoral, dapat dipercaya, dan dapat dicontoh tindakannya. Kemudian imbalan dan hukuman. Seorang karyawan harus mampu menerapkan sikap yang telah dilakukan oleh pemimpin. Karyawan yang memiliki sikap bermoral maka akan diberi imbalan dengan menilai sikapnya saat bekerja. Namun apabila karyawan berperilaku tidak etis, maka akan diberi hukuman. Hukuman ini merupakan bukti bahwa penyimpangan nilai-nilai, prinsip, dan standar etis tidak dapat ditoleransi apabila melanggar. Yang terakhir, mengkomunikasikan mengenai etika dan nilai-nilai. Pemimpin yang mempunyai moral yang positif akan mempengaruhi perilaku melalui komunikasi mengenai standar etis dan nilai yang harus dilakukan oleh karyawannya. Terjadinya komunikasi yang baik antara karyawan dan pimpinan dapat menjadikan hubungan yang baik. Jadi, komunikasi antara karyawan dan pemimpin harus dijaga supaya terjalin kondisi yang baik antara kedua belah pihak. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik perilaku etis kepemimpinan. Yang pertama itu ada dapat dipercaya. Pemimpin yang baik harus dapat dipercaya oleh anggotanya.
Selain itu juga harus mematuhi apa yang telah dijanjikan dan tidak memiliki upaya untuk menipu orang lain atau anggotanya. Oleh karena itu, pemimpin harus mempunyai integritas tinggi dan loyal kepada visi misi dan tujuan organisasinya. Yang kedua, menggunakan kekuasaan secara bijak. Pemimpin mempunyai kekuasaan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi anggotanya. Dengan kekuasaan, pemimpin harus menyadari apa yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi. Penggunaan kekuasaan yang tidak bijak serta adanya korupsi dapat menimbulkan stres, kepuasan kerja menurun, dan motivasi kerja menurun. Kemudian bertanggung jawab. Pemimpin harus memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan perannya dalam suatu organisasi supaya dapat mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Sebagai pemimpin juga harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, mengembangkan anggotanya dan mengayominya. Kemudian bersifat adil. Pemimpin harus bersikap adil dalam melaksanakan peraturan organisasi dengan tidak membeda-bedakan salah satu anggotanya. Kemudian jujur. Pemimpin harus selalu memegang prinsip kejujuran baik dengan diri sendiri, anggotanya maupun orang lain. Kemudian yang terakhir, menghargai dan menghormati orang lain. Seorang pemimpin apabila ingin diperlakukan seperti seorang pemimpin sebenarnya, maka pemimpin harus memperlakukan anggotanya dengan baik pula. Pemimpin harus menghargai serta menghormati bahwa setiap orang memiliki perbedaan seperti jenis kelamin, budaya, pengalaman, dan pendidikan. Selain itu, juga pemimpin harus menghargai hak para anggotanya dan menyamakan persepsi serta perilaku melalui visi misi, tujuan, dan budaya organisasi yang wajib dipatuhi sebagai anggota organisasi. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video pembelajaran selanjutnya.